Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu yang mengerjakan dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk memenuhi panggilan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami memohon kuasa Roh Kudus melawat setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan juga kami renungkan akan memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami dengan pengertian kami bisa menghayati dan kemudian memberlakukan di dalam hidup kami, menegur kami, meneguhkan, menguatkan kami, dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Kami memohon biarlah kiranya kami memberi kesempatan seluas-luasnya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami menerima berkat daripada firman Tuhan dalam ibadah ini, sehingga kami pulang dengan membawa kebenaran firman Tuhan dan tidak dengan hati yang hampa, sehingga kami selalu bersukacita dan memiliki kemampuan untuk mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 11 ayat 26 sampai pasal 12 sampai 10, 13 sampai 15. Ketika didengar isi Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi penggembala yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah
kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Anom. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkirkan dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari kitab Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa bagi bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurobak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya kita akan membaca untuk bacaan yang ketiga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 7 mulai ayat yang ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang.
yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi mencium kakiku. Saya ulangi, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sudah tepat sepatutnya bahwa kita mengucap syukur, karena kalau kita bisa ada di sini itu semata-mata hanya oleh karena anugerahnya. Nah, tentu saya juga berterima kasih kepada majelis yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam dari jemaat GKMI Efrata Pare yang sudah bertumbuh menjadi orang yang makin dewasa, oleh karena adalah karya usaha kasih, doa, dan perbuatan baik dari seluruh warga jemaat GKMI Kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini sebagaimana juga yang sudah ditulis di warta jemaat bahwa tema kita adalah pelayanan yang melimpah dari mata air pengampunan. Nah, kita memang sangat berharap dengan tema dan bacaan kita pada pagi hari ini kita bisa belajar banyak dari pengalaman beberapa orang yang kita temukan di dalam bacaan kita mengenai kehidupan yang mempergunakannya atau kehidupannya yang dipergunakannya untuk suatu pelayanan. Hal ini adalah sebagai hasil daripada pemahaman, penghayatan atas anugerah pengampunan yang mereka alami. Pemazmur
sangat paham, mengetahui sekali dan meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan di dalam kemahakuasaannya salah satu adalah Allah itu adalah yang maha tahu. Maka benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mata Tuhan itu ada di mana-mana. Mata Tuhan itu ada di mana-mana. Ketajaman daripada Tuhan melihat, mengetahui seluruh ciptaannya itu adalah tentu lebih dahsyat daripada sekedar alat-alat yang barangkali Bapak Ibu memiliki dan dipasang di rumah atau dipergunakan di tempat yang lain, baik itu mungkin di kantor, di rumah, di mobil, atau di tempat-tempat yang lain. Mengapa? Oleh karena Tuhan itu adalah sanggup melihat bukan hanya yang nampak, tetapi adalah yang ada di dalam hati, relung hati yang paling dalam. Disinilah pemazmur timbul suatu kesadaran bahwa sebagai seorang manusia tidak ada sesuatu yang bisa untuk mengelabui Tuhan, bahkan menyembunyikannya. Karena itu apa yang kita baca di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang kelima, pemazmur mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, Tuhan, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan karena dosaku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apapun yang dimiliki seseorang, motivasinya, ya, rancangannya, angan-angannya, perbuatannya, hal-hal yang dipikirkan, bahkan sesuatu yang disembunyikan, semuanya akan diketahui oleh Tuhan. Sekalipun barangkali kita tidak pernah mengungkapkan dan tidak ada orang lain yang tahu, oleh karena kita masih sanggup bersilat kata untuk menutup perbuatan kita, sehingga memperdayakan sepertinya kita adalah orang yang tidak pernah bersalah, walaupun hatinya itu adalah ketepuk siang dan malam. Karena apa? Semua orang pasti tahu bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, dan di dalam kemahakuasaannya itu adalah Allah maha tahu, dan tahu yang paling dalam, yaitu yang kita rancang di dalam hidup kita maupun juga yang pernah dan sedang kita sembunyikan. Nah, karena Allah tahu akan banyak perkara di dalam kehidupan kita, dan kalau hal itu disembunyikan, pemazmur sadar bahwa itu akan menumbuhkan malapetaka di dalam hidupnya, bukan hanya tentu dirinya sendiri, tapi juga keluarga dan juga komunitas di dalam kehidupannya. Kita bisa menyaksikan bagaimana Akan yang juga telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan kemauan Tuhan, menyembunyikan berbagai barang-barang yang seharusnya menurut Tuhan harus dimusnahkan, dan itu sudah dimasukkan di dalam tanah dalam, dan tidak ada orang yang tahu, istri keluarganya tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan melihat perbuatan itu, dan perbuatan akan menimbulkan bencana bagi kehidupan umat Israel. Karena itu mereka mengalami kekalahan di dalam kehidupan peperangannya. Adakah di antara kita masih menyembunyikan dosa, masih menyembunyikan kesalahan? Adakah di antara kita masih merancang hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, mereka-reka supaya yang lain atau orang lain menjadi cilaka? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkannya kepada kita bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa tersembunyi
di hadapan Tuhan. Segala sesuatunya adalah telanjang di matanya. Dan kepadanya semua makhluk harus bertanggung jawab. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa jika hari ini engkau mendengar suaranya, entah itu keras, entah itu adalah sepoi-poi, berbisik-bisik, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman. Itu firman Tuhan menyatakannya. Nah, dalam ajaran keyakinan saya yang lama, itu sejak kecil saya diajarkan tentang bagaimana menjaga kehidupan itu supaya tetap baik. Walaupun tidak pernah bisa sebaik sebagaimana yang semestinya. Yaitu dengan diajarkan tentang malaikat. Ada 10 malaikat yang diajarkan itu, yang diantaranya yang 2 itu adalah Rakib dan Atid. Ya, katanya disebut begitu. Yang ada di pundak kiri dan pundak kanan, yang mencatat semua perilaku kehidupan manusia. Nah, karena itu ada juga yang menjaga di kubur, Mungkar dan Nangkir. Suatu hari saya punya pengalaman di tahun 80-an bersama Pendeta David Srianto. Ada anggota jemaat di Babalan yang meninggal sudah 4 hari. Dan kemudian di demo masyarakat harus diangkat. Waktu itu saya dengan gemetar karena di demo masyarakat satu desa, mayat ini harus diangkat dan tidak diizinkan untuk dikubur di situ. Wah, saya masih campur dengan sedikit keyakinan lama. Wah, saya berseru, malaikat nakir, kenapa ini kok biarkan mayat ini harus diangkat lagi? Wah, mereka pada gemetar menyaksikan, tapi ya tetap aja di demo dan kemudian mayat itu dipindahkan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak ingin menceritakan itu lebih dalam karena itu memang bukan wilayah kita. Tetapi dalam firman Tuhan diajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan umat Allah itu ada buku kehidupan, mencatat berbagai peristiwa kehidupan. Nah, itulah yang membuat saya itu gemetar. Sesekali saya itu sok gelibakan, tidak bisa tidur, kadang-kadang mengingat masa lalu. Dosa saya ini sudah beres apa enggak ya? Karena saya pada waktu masih muda dulu memang sudah dilatih sedemikian rupa bersama dengan teman-teman. Saya anti orang Kristen dan anti gereja. Sedangkan wali kelas saya sendiri itu adalah orang Kristen pada waktu saya STM kelas 2. Nah, ada gereja namanya Gereja GKI. Tiap kali gereja GKI ini dikapur bersih putih gitu. Saya merancang dengan teman-teman bawa kotoran sapi. Jadi di utara Kodim Wonogiri itu ada gereja namanya Gereja GKI lah, gereja itu. Saya bergumul, satu hari saya sudah lewat situ, saya mau datang kepada jemaat itu dan saya mau bilang, maksudnya saya mau minta maaf gitu. Tapi sampai sekarang itu belum terwujud ya. Ini jangan-jangan saya dipikir nyari apa-apa gitu ya. Tiap kali letongnya sapi itu campur dengan kotoran air combiran, kemudian bersama-sama diceprotkan di situ kesana kemari. Nah, tiap kali sudah kotor dikapur lagi, kotor kapur lagi, ya berulang-ulang dan tiap kali begitu. Lampunya, kalau lampu seperti itu, makanya saya tidak tahu apa di sini juga terjadi itu. Kalau gitu ya itu adalah dulu bolo-bolo saya.
Ya. Kemudian lampu-lampu itu pukuli, diganti lagi, pukul, dirusak lagi. Nah, saya paling gembira kalau menggoda gereja Pentakosta. Jadi masing-masing bawa batu yang kecil-kecil, jumlahnya banyak. Orang 8, 10, 12, 15 gitu. Kemudian begitu mereka beribadah, terus kita lempar gentengnya, haleluya, haleluya. Nah, itu paling senang menggoda begitu ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemudian saya berpikir dalam buku kehidupan, wah, itu mesti ada data-data itu. Wah, kalau itu dibuka, saya itu hanya berpikir sudah dihapus apa belum ya. Itu catatan saya itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya seringkali membayangkan bagaimana setiap orang di kemudian hari akan melihat filmnya sendiri, akan melihat data-datanya sendiri. Modelnya, gayanya, kapan, di mana dan bagaimana dicatat di situ, dan kita akan menyaksikan. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, oleh karena darah Kristus, Allah yang Maha Kuasa memberikan solusi, jalan keluar untuk orang-orang yang berdosa, yaitu beriman dan percaya kepada Yesus. Dan karena Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang adil, maka Allah akan mengampuni apabila orang itu berseru. Tadi juga sudah disebut, orang itu berseru, orang itu memohon, orang itu meminta untuk diampuni dosanya, maka segala dosanya akan disucikan dan dibebaskan dari segala bentuk kejahatan. Nah, sekarang siapa yang percaya bahwa dosanya sudah diampuni? Katakan haleluya. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan diajarkan bahwa barang siapa yang percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, kita akan diselamatkan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Saya sudah prediksikan dari rumah bahwa haleluya di sini tidak berlaku. Kita akan lebih senang berkata habis lupa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita juga tadi juga ada haleluya, haleluya ya, ada pujian kita. Kalau kita belajar arti yang sesungguhnya mengenali haleluya, wah, luar biasa. Kita akan selalu untuk mengungkapkan dan berkata-kata, walaupun itu kalimat pendek tapi punya kandungan makna yang sangat dalam, luar biasa. Biar lain kali tim gembala akan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Haleluya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pemazmur adalah orang yang tidak mau bahwa dia adalah dibilang sebagai kuda, bahkan kuda liar, bagal. Bagal itu anakan keledai dengan kuda, tapi liar. Dan saya percaya bagi Bapak Ibu seringkali menyaksikan bagaimana tayangan di televisi menjinakkan kuda liar yang berasal dari daerah timur sana. Saya juga menyaksikan di TV bagaimana kuda-kuda yang begitu banyak terlepas, kemudian mau supaya bisa diatur sedemikian dan diarahkan sedemikian rupa. Wah, perlu kerja keras. Mesti ada dikejar-kejar beberapa orang pakai tali, dan setelah dikena terjerat, kemudian sedemikian rupa digelebakno gitu. Nah, pergumulannya seringkali kita itu sebagai manusia kurang lebih juga seperti
kuda liar, bagal liar. Maunya adalah keras kepala, bebas tanpa batasan, sebebas-bebasnya, semaunya sendiri. Keras kepala. Dan setelah terjadi peristiwa diselentik oleh Tuhan, diselentik, lirih diselentik itu, belum dikaplok, baru diselentik telinganya, tensine mundak, gulane juga akhirnya naik karena tensinya juga tidak terkendali, matanya menjadi blawur, kemudian jantungnya ketepuk, terus sedemikian rupa karena buntu. Nah, makin hari justru yang melemah itu adalah saraf di otaknya. Lambene pertama merot, ngomongnya pelo, tangane kemudian tiker, kaki diseret. Sudah nggak bisa kemana-mana, langsung dikunjungi pendeta. Aduh, tolong Pak, didoakan saya sudah upaya kemana-mana, dompet sudah kempes, supaya saya maunya menyanyi untuk Tuhan, mau datang ke gereja. Tapi kalau sehat, mobilnya banyak, bagus-bagus lagi, rumahnya di mana-mana ada, dompetnya tebal, pendetanya lewat, keringetnya gembruwo, bias mergo tergesa-gesa mau ibadah pagi. Lihat, istrinya mengingatkan, Bapak, pendetanya mlaku, gowo sisan. Jo, gak usah. Ben olahraga pendeta iki gaweane apa, kakean mangan enak. Ben olahraga. Tapi begitu kita sudah merasakan bagaimana Tuhan hanya mengingatkan, barulah kita sadar. Sekarang pertanyaannya, kendalinya itu apa? Lesnya itu apa? Tidak lain, tidak bukan adalah firman Tuhan. Dan di sini adalah sesuatu yang penting, maka firman Tuhan harus selalu kita baca, harus selalu kita dengar, harus selalu kita berusaha mengerti dan kita hayati. Dengan demikian kita dimampukan untuk sadar dan melakukan. Paulus berkata, hidup yang dialami selama ini dengan gagah, dengan kehebatan, ya, bahwa dia adalah orang yang hebat, terpelajar, suku, bangsa yang terpilih, yang baik, ternama. Dan itu adalah kebanggaannya. Tapi begitu dia bertemu dengan kuasa Roh Allah, dia tidak sanggup melawan kedahsyatan yang maha kuasa. Barulah dia kemudian dia sadar. Dan di dalam firman Tuhan yang kita pelajari dan kita baca, dia berkata bahwa dosa itu adalah ibaratnya hutang. Dan hutang yang tidak mungkin bisa dibayar dengan warna kulit, dengan kebangsaan, dengan harta kekayaan. Karena semuanya itu adalah sebenarnya adalah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada semua kita. Karena itu Paulus akhirnya sadar bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukannya hidupku lagi, tetapi adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Setelah dia memahami, setelah dia
meyakini kebenaran firman Tuhan bahwa sungguh Paulus yang dulunya bernama Saulus, yang merasa bahwa dia adalah orang yang hebat dan membangga-banggakan yang dimiliki, ternyata kecil, no meaning, tidak ada artinya lagi apabila itu tidak di dalam Allah yang Maha Kuasa. Nah, demikian juga karena waktu, jadi tidak bisa membahas lebih banyak, sedikit-sedikit aja. Perempuan nih, yang kita baca dari bacaan yang terakhir tadi, bagaimana perempuan ini yang dikatakan sebagai seorang yang berlumuran dengan dosa, hidup di dalam dosa, tetapi kemudian dia mencari dan datang kepada Yesus. Dan Bapak Ibu, kita lihat dia melakukan suatu persembahan curahan. Nah, persembahan curahan yang dilakukan ini bukan air, tetapi adalah minyak yang harganya mahal dan sangat wangi sekali. Persembahan curahan ini juga pernah dilakukan oleh Daud pada waktu di padang gurun. Tetapi yang dilakukan oleh Daud itu adalah air. Dan persembahan itu adalah nilainya adalah sama. Persembahan curahan itu nilainya adalah sama dengan harga jiwa manusia. Dan kita bisa menyaksikan di situ bagaimana perempuan ini dalam mencari Yesus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dan sadar bahwa dia membutuhkan pengampunan dosa, maka jalan percaya, penyerahan dan pengorbanan dilakukan. Dia tidak melihat berapa besar, berapa banyak nilai dari harta yang ditaburkan, minyak yang harganya mahal itu ditaburkan untuk kaki Yesus. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang hari ini kita bisa membaca di dalam Alkitab. Mereka melayani Tuhan, mereka berkorban untuk Tuhan bukan karena dipaksa, bukan karena didorong-dorong, tetapi adalah ditumbuhkan dari rasa keyakinan oleh karena dosa-dosanya sudah diampuni, oleh karena pengorbanan dari darah Kristus, sehingga di dalam melayani Tuhan, di dalam berbagai bentuknya, kita tidak boleh hanya karena saya diberikan peran, tetapi kita memang harus dengan sadar berusaha untuk mencari peran apa saja dan di mana saja, bukan karena memang ketepaan terpilih menjadi seorang majelis, seorang guru sekolah minggu, atau juga seorang yang lain termasuk adalah seorang pendeta. Tetapi dimanapun kita dan apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang kita bisa miliki, oleh karena kita sadari semuanya itu adalah anugerah, dan kita akan peruntukkan untuk melayani Tuhan tanpa harus banyak menghitung-hitungnya, karena itu adalah perbuatan kasih. Nah, apabila pelayanan itu dilakukan dengan terpaksa, bukan saja itu tidak menumbuhkan damai sejahtera, tetapi adalah omelan, karena kita akan bertanya, kenapa saya?
kenapa harus saya, kenapa enggak dia, kenapa enggak yang lain, kok saya terus. Tetapi apabila itu ditumbuhkan oleh karena rasa kasih dan kesadaran bahwa Tuhan telah banyak berbuat yang tidak bisa ternilai harganya, yaitu mengampuni dosa kita, maka kita akan melakukan setiap pelayanan dengan semangat, dengan senang, dan dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.